Oke, ready. Shalom guys. Shalom Bu Yori. Shalom. Ya, gimana kabarnya Ibu? Luar biasa Bu. Ibu-ibu Sehat. muda yang cantik dan energik. Asik. Yes. Kita bahas Selain tentang eksposisi kali ya. Iya ya. Aduh, eksposisi. Boleh tuh Bu Bu. Amer? Ya. Ya, diambil Bu. Iya. Kita tentang eksposisi aja kan. Oke deh. Aku eksposisi Samuel aja deh ya Bu. Oke. Oke. Aku coba ya Bu ya. Aku coba mulai ya. Ya. Shalom, di sini saya akan mencoba mengeksposisi tentang 1 Samuel 4, tabut Tuhan yang dirampas, dan 1 Samuel sampai 1 Samuel 6 tentang tabut Tuhan yang dikembalikan ke bangsa Israel. Penulisnya di sini tidak diketahui siapa penulis 1 Samuel ini. Jadi saya akan mencoba membaca di dalam 1 Samuel 4 ayat 1b, di mana dikatakan di sini bangsa orang Israel maju berperang melawan Filistin dan menewaskan sekitar 4.000 orang di medan pertempuran itu. Di ayat yang ketiga dikatakan ketika tentara itu kembali ke perkemahan, berkatalah para tua-tua Israel, mengapa Tuhan membuat kita terpukul kalah oleh orang Filistin pada hari ini? Jadi kenapa mereka berkata seperti itu? Mereka berpikir bahwa mereka kalah karena tidak ada tabut Allah pada mereka. Padahal bukan itu jawabannya. Tetapi karena yang sudah Tuhan firmankan bahwa di dalam Imamat 26, kalau kita taat, kita itu akan diberkati. Tetapi kalau tidak taat, kita itu akan dikutuk. Dan kalah itu merupakan suatu kutukan. Jadi ini yang betul. Karena anaknya Imam Eli itu, Hofni dan Fineas itu telah di sini dikatakan di ayat yang kedua dikatakan bahwa kejahatan anak-anak Eli, bahwa mereka merupakan orang-orang dursila. Jadi mengapa sampai Tuhan marah kepada mereka pada peperangan ini sehingga tabut Allah jatuh ke bangsa Filistin. Dan jadi pada saat itu peperangan itu Hofni anaknya Imam Eli tewas di peperangan dan tabut Allah dirampas. Di ayat yang ke-16 dikatakan, kata orang itu kepada Eli, aku datang dari medan pertempuran, baru hari ini aku melarikan diri dari medan pertempuran. Kata Eli bertanya, bagaimana keadaan anakku? Ayat yang ke-17 dari pasal yang keempat, jawab pembawa kabar itu, orang Israel melarikan diri dari hadapan orang Filistin, kekalahan yang besar telah diderita. Jadi mereka kalah. Mendengar berita itu, akhirnya Nabi Eli meninggal dan Nabi Eli meninggal dan juga menantunya ternyata ada yang sedang hamil, yaitu istri Fineas sedang hamil tua, dan dia mendengar bahwa suaminya meninggal, mertuanya meninggal, dan tabut Allah dirampas oleh bangsa Filistin. Dia pun dia merasa takut, dan akhirnya dia bisa melahirkan anak laki-laki itu, tetapi dengan keadaan sedih. Dan ia menamai anak itu Ikabod, yang artinya telah lenyap kemuliaan dari Israel. Jadi tabut Allah diambil oleh bangsa Israel itu selama kurun waktu kurang lebih 7 bulan. Tetapi mereka di situ menerima kutuk dari Tuhan bahwa mereka ada borok-borok, ada sawah-sawah, ada tikus-tikus di sawah, sehingga
mereka di ayat yang ke-6 selama 7 bulan tabut di ayat yang di pasal yang ke-6 ayat yang pertama dikatakan setelah 7 bulan lamanya tabut Tuhan itu ada di daerah Filistin, maka orang Filistin itu memanggil para imam dan para pertenung lalu berkata kepada mereka, apakah yang harus kami lakukan dengan tabut Tuhan itu? Beritahukanlah kepada kami bagaimana kami harus mengantarkan kembali ke tempatnya. Jadi mereka orang Filistin hendak mengembalikan tabut Allah kembali ke bangsa Israel dengan syarat-syarat dan apa aja yang harus dilakukan oleh bangsa Filistin. Setelah tabut Allah itu dikembalikan oleh bangsa Filistin, sekarang tabut Allah itu ada di Kiryat Kearim datang di ayat yang ke-7. Di pasal yang ke-7 mereka mengatakan lalu orang-orang Kiryat Kearim datang, mereka mengangkut tabut Tuhan itu dan membawanya ke dalam mezbah Abinadab yang di atas bukit, dan Eleazar anaknya mereka kuduskan untuk menjaga tabut Tuhan. Jadi di sini kesimpulannya bahwa kalau orang yang tidak menghargai akan kekudusan tabut Tuhan ataupun persekutuan ataupun rumah doa atau ibadah seperti itu, kalau zaman sekarang kalau menurut saya mereka akan kena murka Allah. Mungkin ya ada banyak hal yang akan Tuhan lakukan seperti tidak mungkin teguran-teguran Tuhan kepada kita. Kalau menurut saya seperti itu. Jadi kalau kita masing-masing pribadi ya menjaga kekudusan kita juga, menjaga kekudusan rumah tangga, menjaga kekudusan dalam keluarga. Terima kasih untuk waktunya. Biar hanya sesingkat ini aja, semoga penyampaiannya diterima. Terima kasih Bu Yori, Bu Lina, Bu Mary. Oke, thank you Bu Ami. Sebentar ya, sekarang Bu Mary ya, aku iniin ya. Iya. Bang Pasca, sini sebentar Bang, mau ngasih orang jadi host gimana Bang? Gimana nak? Ini. Oke, silakan Bu Mary. Thank you Bu Ameria. Share screen. Bentar dulu ya. Di mute itu. Oke, sekarang eksposisi kitab Rut ya. Penulis kitab Rut ini tidak diketahui. Waktu penulisan berkisar tahun 1010 sebelum Masehi setelah Raja Daud naik tahta. Kita bisa ini ya, kisah kitab ini terjadi di tengah situasi yang sangat sulit. Namun demikian situasi seperti ini dikalahkan oleh kebaikan Allah yang turun atas orang-orang yang bersandar kepadanya. Keunikan kitab Rut hanya 2 di dalam Alkitab yang memakai nama perempuan, yaitu Esther dan Rut. Merupakan penghubung antara kitab Hakim-Hakim, ya, bisa dibaca di dalam Rut 1 pasal 1 itu dikatakan pada zaman para hakim memerintah, ya. Serta kitab
1-2 Samuel, bisa dibaca di Rut 4 ayat 18-22. Memaparkan garis keturunan Mesias melalui Raja Daud, salah satu dari kitab-kitab yang dibaca oleh orang-orang Yahudi setiap perayaan tahunan. Kitab Rut dibaca pada hari raya penuaian atau Pentakosta. Latar belakang secara historis kitab ini menguraikan berbagai peristiwa dalam kehidupan suatu keluarga Israel pada zaman para hakim. Secara geografis, latar belakang 18 ayat pertama kitab ini adalah di tanah Moab, di sebelah timur Laut Mati. Sisa kitab ini terjadi dekat atau di Bethlehem di Yehuda. Secara liturgis, kitab ini menjadi salah satu dari 5 gulungan dari bagian ketiga Alkitab Ibrani, yaitu Hagiographa atau tulisan-tulisan kudus. Tiap tulisan ini dibacakan di depan umum pada salah satu hari raya Yahudi, ya. Karena inti dari kitab ini terjadi pada waktu panen, ya. Dibacakan sudah tadi disebutkan pada hari raya Pentakosta. Tujuan Rut ditulis untuk menguraikan bagaimana kasih yang berkorban dan pelaksanaan hukum Allah yang benar, seorang wanita muda Moab yang saleh menjadi nenek moyang Raja Israel, yaitu Daud. Tujuan utama penulis kitab Rut mencantumkan silsilah tersebut adalah menarik perhatian pembaca kepada Daud dan akhirnya kepada Kristus. Kitab Rut menggambarkan terang yang muncul dari masa kegelapan Israel sebagaimana digambarkan dalam kitab Hakim-Hakim. Kitab ini menggambarkan ramalan ketika pembebas yang sejati yang datang dari keturunan Daud datang untuk membebaskan seluruh umat manusia. Kabar baik atau Injil dalam kitab Rut, Allah melakukan campur tangan dalam kehidupan Naomi yang berada di ambang kepunahan karena Naomi menjadi janda dan semua anaknya meninggal, ya. Sehingga nantinya Mesias dilahirkan melalui garis keturunannya. Allah berkenan untuk menerima orang asing dalam keluarga Allah melalui iman di dalam Kristus. Ya, kita tahu bahwa Rut adalah keturunan dari bangsa Moab, yaitu bangsa asing yang tidak mengenal Allah Israel. Bangsa Moab ini adalah keturunan dari Lot, ya. Ringkasan pasal 1, ya, Rut 1 ayat 1-22, keluarga Elimelek, keluarga Naomi yaitu Elimelek serta kedua putranya Mahlon dan Kilion merantau ke Moab. Waktu di Moab, Mahlon dan Kilion menikah dengan Orpa dan Rut, ya. Bisa dibaca di Rut pasal 1 ayat 4. Setelah suami dan kedua anaknya meninggal, Naomi mengambil keputusan untuk pulang ke Bethlehem. Orpa kembali ke rumahnya, sedangkan Rut mengikuti Naomi karena mengasihi mertuanya itu. Pasal 2, penderitaan Naomi dan Rut. Naomi hidup sangat kekurangan sehingga Rut harus membantu mencari nafkah dengan memungut jelai di ladang orang karena Rut hidup dengan penuh rendah hati dan jujur serta sangat mengasihi keluarganya, maka ia selalu dipimpin oleh Tuhan. Sehingga akhirnya ia bertemu Boas dengan Boas yang menjadi penolong bagi Rut, ya. Singkat saja karena kita punya waktu 10 menit, ya. Ini happy ending, ya. Penutupnya di pasal keempat, Boas menikahi Rut. Akhirnya Boas mengambil Rut menjadi istrinya dan atas karunia Tuhan mereka memperoleh anak yang bernama Obed yang menjadi kakek dari Daud dan lahirlah Tuhan Yesus Kristus dari garis keturunan Raja Daud. Penutup, Naomi diberkati dengan keluarga yang baru. Allah memberikan berkat besar di balik tragedi yang dialami Naomi. Rut sampai digambarkan lebih berharga dari 7 anak laki-laki. Melalui bagian penutup ini, kisah Rut bukan kisah penderitaan yang berakhir dengan bahagia semata, tetapi sesungguhnya ini adalah persiapan Allah bagi kelahiran Raja Daud dan Mesias. Selain itu,
Rut sesungguhnya juga merupakan gambaran mempelai Allah dari bangsa asing atau non-Yahudi ya, yaitu gerejanya ditebus dari keturunan Daud atau Kristus. Mari kita belajar dari Naomi yang menghadapi tragedi kehidupan yang sangat berat sampai-sampai dia harus mengubah namanya dari Naomi menjadi Mara yang artinya pahit ya. Naomi tahu bahwa Tuhan mengendalikan hidupnya termasuk dalam tragedi hidupnya. Namun demikian Naomi tetap percaya Tuhan, dia tidak mengeluh. Kadang kita kalau menghadapi masalah atau tekanan di dalam kehidupan kita memberikan respon, mungkin ada yang memberikan respon yang, oh Tuhan, kenapa gua ya? Kenapa gua yang harus seperti ini? Terus kita mengeluh akan keadaan kita. Kenapa harus tragedi ini terjadi kepada saya gitu ya? Tetapi percayalah pada Tuhan bahwa kita punya Allah Immanuel, God with us, Allah yang selalu bersama dan tidak pernah meninggalkan kita. Bukti penyertaan Tuhan, berkat besar yang diterima oleh Naomi ya, dan Ruth. Saya mau ambil eksposisi dari ayat yang ke-16 ya. Rut 1 ayat 16 di sini dikatakan waktu Naomi menyuruh Rut untuk pergi kembali ke rumah ibunya, ke rumah orang tuanya. Jawaban Rut terhadap Naomi adalah begini di ayat ke-16. Bangsamulah bangsaku, Allahmulah Allahku, ya. Bangsamu bangsaku. Jadi Rut rela meninggalkan kewarganegaraannya, bahkan rela meninggalkan Allah yang selama ini dia percayai untuk mengikuti mertuanya ya. Kalau kita lihat bahwa mertuanya ini Naomi adalah janda yang miskin. Mungkin kalau Naomi janda yang kaya, gampang kita ngikutin ya. Tetapi Naomi miskin nggak punya apa-apa. Tapi Rut mau menyerahkan hidupnya, mempercayai Allah Israel, karena Naomi melihat, Rut melihat ada sesuatu di dalam diri mertuanya yaitu Naomi. Kan zaman sekarang untuk akur dengan mertua itu mungkin tidak mudah ya. Berbeda latar belakang seperti Rut dan Naomi, berbeda latar belakang, berbeda budaya, dan berbeda Allah yang mereka percayai. Itu nggak mudah. Tetapi ternyata Rut bisa klik gitu ya dengan mertuanya, karena pasti ada sesuatu yang positif, ada sesuatu teladan yang baik, ada role model yang baik dari Naomi sebagai mertua yang dilihat oleh Rut, yang diteladani oleh Rut, sehingga itu memberikan impact kepada orang asing. Rut sebagai orang asing, dia melihat ada Tuhan di dalam kehidupan Naomi ya. Sama seperti kita, ketika kita bertemu dengan orang yang kita tidak kenal, orang yang berbeda kultur dengan kita, bahkan mungkin berbeda kepercayaan dengan kita justru harus menerima mereka dengan baik, merangkul mereka dengan baik, sehingga mereka memperlakukan mereka dengan baik, sehingga mereka boleh melihat terang Kristus ada di dalam kita, bahwa kita ada Kristus di dalam kehidupan kita, menjadi impact bagi orang lain. Ya, orang akan bertanya, oh ternyata ada Yesus, siapa sih Tuhannya? Ada Yesus di dalam dia. Inilah orang-orang yang percaya kepada Yesus. Inilah murid-murid Yesus. Dan sampai orang bertanya, oh inikah murid Yesus? Seperti ini murid Yesus, ya kan? Nah, berikutnya di ayat 17, ada suatu kalimat yang luar biasa ya, yang Rut sampaikan kepada mertuanya. Jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut. Ini kata-katanya wow luar biasa.
Kenapa? Karena kata-kata ini adalah kata-kata yang sering diucapkan antara sepasang laki-laki dan wanita ketika mereka berjanji di hadapan Tuhan untuk menikah, ya. Bahwa mereka dalam sehat maupun sakit, dalam suka maupun duka, mereka hanya maut yang memisahkan. Ikrar ini diucapkan bukan kepada suaminya, ya, karena suaminya sudah meninggal, suami Ruth sudah meninggal, tetapi dia ucapkan kepada mertuanya, ya. Jadi luar biasa bahwa Ruth begitu mengasihi mertuanya. Kasih ini adalah kasih yang tanpa pamrih, seperti kasih Allah, kasih agape merupakan gambaran kasih Allah, yaitu kasih agape, kasih yang sejati, kasih yang tidak menuntut balas, ya. Dan kesetiaan Ruth kepada mertuanya, ketaatan Ruth kepada mertuanya Naomi, itu mendapatkan reward yang indah dari Tuhan, yaitu melalui garis keturunan Ruth, akhirnya Ruth menjadi nenek moyang dari Daud dan Kristus, Tuhan Yesus Kristus, yang Matius 1 ayat 5. Apakah Allah menyertai umatnya di dalam penderitaan? Pada keseluruhan kitab Rut, Allah secara jelas menyertai umatnya yang kesusahan. Bukti Naomi dan Rut, keduanya janda, bisa melakukan perjalanan dari Moab ke Israel dengan selamat. Rut dipertemukan dengan Boas. Rut menurunkan Raja Daud dan Mesias. Seperti halnya Rut yang tidak mengetahui rencana besar Allah dalam hidupnya, kita pun tidak dapat mengetahui tujuan dan makna hidup kita jika belum memandangnya dari sudut pandang kekekalan. Cara instan menghadapi masalah bukanlah solusi. Kita harus memutuskan segala sesuatunya berdasarkan ketaatan kepada Tuhan. Karena dengan itulah penyertaan dan berkat Tuhan akan turun melebihi penderitaan yang kita alami. 2 Korintus 4 ayat 17. Aplikasi penting di masa kini, ya. Yang pertama, tetap taatilah Allah seberapapun buruk keadaan diri dan lingkungan kita. Ya. Pahamilah Allah sering bekerja dalam diri orang-orang yang mengalami penderitaan supaya mereka mengubah orang lain. Jadi ketika kita diizinkan oleh Tuhan untuk mengalami masalah, mengalami sakit, mengalami penderitaan, struggle dalam kehidupan kita, itu Tuhan mau menunjukkan kapasitas kita, memperbesar kapasitas kita, sehingga orang bisa melihat di dalam diri kita sampai kita itu serupa dengan Kristus. Ya. Contohnya mungkin kelamaan kali ya kalau kasih contoh ya. Mungkin kita nggak punya duit nih, sepeser pun, tetapi kita harus pergi melaksanakan tugas dan pelayanan kita. Ya. Kita harus melakukan itu walaupun sebenarnya kita nggak punya ongkos pergi, tetapi percayalah pertolongan Tuhan itu nggak pernah terlambat. Ya. Saya pernah tugas pelayanan zaman itu parkir di ruko gereja kami 2000 ya. Itu tahun 2015. Ya, sekarang parkir udah 4.000, 5.000 sampai 6.000 ya. Saya harus pimpin doa di persekutuan doa gereja kami. Hari itu saya nggak punya duit sepeser pun ya, karena suami saya tidak bekerja sudah hampir 3 tahun karena undang-undang Minerba tentang pertambangan saat itu 2014 bahwa tidak boleh menambang kalau tidak punya smelter. Tetapi walaupun saya tidak punya uang sepeser pun, saya udah rogoh kantong saya nggak ada. Hari itu saya bilang, ketika saya hidupkan kunci mobil saya bilang, Tuhan, dalam perjalanan sampai saya menangis ya sambil nyetir mobil ya. Saya bilang,
Tuhan, saya tahu bahwa Engkau Allah yang menyediakan. Engkau Allah yang memberikan yang terbaik. Saya adalah anak raja. Ya, kita tahu raja itu memiliki segalanya. Saya anak raja, berarti saya punya segalanya. Oke, hari itu saya jalan, nyetir mobil sambil nangis dan berdoa. Saya tiba, saya pimpin doa, setelah itu belum ada tanda-tanda bahwa saya akan ada uang untuk bayar parkir. Setelah itu, saya hidupkan mobil untuk pulang ke rumah. Sudah mau sampai portal parkiran itu, kita harus bayar kan, karcis. Saya udah mulai gemetar, ya, karena saya nggak punya uang. Tiba-tiba mobil di depan saya buka pintu kaca, dia bilang, Mer, udah bayar ya parkir. Bagi orang itu 2.000 mungkin uang cuman buat uang lupa ya, uang yang tidak berharga. Tapi bagi saya yang tidak punya sepeser pun, uang itu sangat berharga. Ya. Jadi dalam keadaan apapun, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang menyediakan yang terbaik. Penyertaan Tuhan selalu sempurna. Roma 8 ayat 28 ya. Bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Yang ketiga, pahamilah Allah berdaulat atas segala peristiwa bahkan yang tidak dapat kita pahami. Dia bisa bekerja melalui cara-cara yang tidak terduga. Keempat, perlakukanlah orang asing atau orang-orang terpinggirkan dengan baik sehingga mereka melihat Kristus di dalam hidup kita dan kita memberikan dampak yang baik bagi mereka. Ya, terima kasih. Wah, udah cocok jadi pengkhotbah nih. Thank you. Siap-siap dipanggil. Pas. Luar biasa. Luar biasa. Ibu Pastor Mer Parasa. Wes. Gimana kita break dulu? Kita lanjut di sesi 2. Boleh. Ya, nanti Mita mau gabung di sini. Nah, kita stop dulu, nanti ikut lagi yang kedua. Tahap kedua. Oh, iya. Jadi ini stop dulu, nanti di-invite lagi. Ibu Amer. Ya, oke. See you. Ya. Thank you. Thank you. Tunggu, gue foto dulu. Oke. Balikin dulu.